A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua DKM Mushola Al-Falah, Ustadz Husin, Ustadz dan juga para pengurus DKM Mushola Al-Falah, Ustadz Amir dan Ustadz yang lainnya, juga para kesepuhan yang saya hormati di lingkungan RT dan RW sekitar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemuliaan dan keberkahan, juga senantiasa diberikan kesehatan dan keistiqomahan untuk kita semuanya, juga bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Mushola Al-Falah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita senantiasa berusaha untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah anugerahkan untuk kita semuanya. Nikmat iman Islam, nikmat badan yang sehat, rezeki yang lapang, umur yang panjang, dan berbagai nikmat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus menambahkan nikmatnya untuk kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk qudwah utama kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan segenap umatnya hingga yaumul qiyamah. Dan kebetulan sekarang kita berada di bulan Rabiul Awal, ya, bulan Maulid. Tanggal berapa? Tanggal 7 ya kalau nggak salah. Yang jelas setiap kita bertemu dengan bulan Rabiul Awal, bulan Maulid, kita memiliki tambahan semangat untuk terus berusaha mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW dan menteladani qudwah hasanah, uswah hasanah, kemuliaan akhlak Rasulullah SAW, karena beliau adalah qudwah yang paling sempurna dari seluruh qudwah yang ada di muka bumi ini. Baik, pada malam hari ini kita akan melanjutkan untuk membaca tafsir surat Al-Fatihah, karena kemarin baru sampai di ayat yang ketiga, ya, sampai ayat yang ketiga. Mari sama-sama kita mulai dengan ta'awudz dan bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih dan maha penyayang. Semoga setiap kita membaca kalimat-kalimat suci dalam surat Al-Fatihah ini, setelah kita memahami, membaca tafsirnya, selalu masuk ke dalam relung hati kita, ke dalam sanubari kita, ke dalam jiwa kita, sehingga surat-surat tersebut, ayat-ayat tersebut mempengaruhi hidup kita, mempengaruhi iman kita, mempengaruhi akhlak kita. Kita merasa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita merasa lebih yakin dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diantaranya digambarkan dalam Al-Asma'ul Husna. Yang Asma'ul Husna itu diantaranya kita baca di surat Al-Fatihah ini. Nah baik, kemudian kita lanjutkan masih tentang sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat berikutnya di ayat keempat, Maliki Yaumiddin. Maliki, yang merajai, Yaumiddin, hari pembalasan, yang memiliki, yang merajai hari kebangkitan, hari pembalasan, hari kiamat. Ayat ini juga mengajarkan kepada kita yang pertama, bahwa yang memiliki hakikat kerajaan itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kayak udah ya? Maliki Yaumiddin udah belum? Oh, belum ya. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita manusia barangkali ada yang dianugerahi kekuasaan, dianugerahi jabatan, dianugerahi otoritas dan berbagai fasilitas. Semua itu pada hakikatnya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus terarah dengan pemahaman kita, dengan keimanan kita, bahwa segala kekuasaan, jabatan, martabat, kepangkatan yang Allah anugerahkan kepada kita, kita gunakan dalam hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya semua yang ada pada diri kita ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun, sekecil apapun. Nah, di sini ketika kita diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berbagai kekuasaan, kita gunakan kekuasaan itu untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya Allah adalah raja yang hakiki, hanya Allah sang pemilik kehidupan ini, termasuk kita. Maka pada hari kiamat, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada malaikat Israfil untuk meniup sangkakala yang pertama, saat itu seluruh makhluk hidup meninggal, mati semuanya. Seluruh makhluk hidup tanpa kecuali, semuanya mati, tidak ada yang hidup. Pada saat itu yang hidup hanya Zat yang maha hidup, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dikatakan tanpa kecuali? Karena bahasanya makhluk hidup. Kalau Allah bukan makhluk, kalau Allah adalah Khalik, sang pencipta. Kalau makhluk itu artinya ciptaan. Kita terus kita manusia, kemudian jin, termasuk iblis yang sejak diciptakan sampai hari kiamat nggak mati-mati, nanti hari kiamat baru mati. Termasuk jin yang umurnya panjang-panjang, gitu ya, lebih panjang, sangat panjang, itu juga semuanya tidak ada yang hidup saat itu, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu salah satu bukti bahwa hanya Allah sang raja yang hakiki. Nah, Maliki, kalau kita biasa baca mimnya itu panjang. Sebenarnya ada,
qiraat yang lain yang juga diajarkan oleh Rasulullah SAW, mimnya itu pendek. Tapi kalau kita secara umum membaca mimnya itu panjang. Maliki yaumiddin. Nah, yaumiddin, ad-din sebenarnya memiliki makna lain yang biasa kita pahami. Ad-din itu artinya agama. Dinuna, agama kita adalah al-Islam, agama Islam. Nah, itu din sama. Tapi di sini dalam ayat ini Maliki yaumiddin artinya hari pembalasan, yaitu hari kiamat. Tiupan pertama semua makhluk mati, kemudian tiupan kedua semua makhluk dihidupkan kembali. Maksudnya manusia gitu ya, manusia dan jin dan para malaikat yang memang akan mempertanggungjawabkan amal, yaitu manusia dan jin atau jin dan manusia yang hidupnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau di ayat tersebut di surat Az-Zariyat itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jin dulu. Wa ma khalaqtul jinna, karena memang jin lebih dulu diciptakan dari manusia gitu ya. Kalau kita kan ya asal nyebut aja gitu ya. Kadang jin dulu, kadang manusia dulu. Kalau sekarang kan semuanya udah ada, sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya nenek moyang kita, yaitu Nabi Adam, manusia yang pertama Allah ciptakan, itu jauh lebih muda, jauh lebih akhir dalam penciptaannya dibandingkan dengan nenek moyangnya setan-setan, yaitu iblis gitu. Lebih senior, lebih tua. Maliki yaumiddin. Baik, kemudian berikutnya di ayat yang kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, hanya kepadamu dah kami menyembah, kami salat. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Iyyaka na'budu. Jadi iyyaka ini ka-nya itu artinya engkau gitu ya. Hanya kepadamu, hanya kepada engkau ya Allah. Na'budu, kami beribadah. Sehingga dengan kata hanya ini mengajarkan kepada kita tentang ketauhidan, bahwa kita tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Ibadah itu akan mendatangkan pahala, tapi untuk mendapatkan pahala kita hanya boleh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh beribadah kepada yang lain. Kita hanya boleh beribadah sesuai dengan bimbingan syariat Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh nabinya kepada kita semuanya. Jangan beribadah dengan cara yang lain. Nah, ini iyyaka na'budu. Kemudian setelah kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mau beribadah kepada pihak-pihak lain, kepada berhala, kepada pokoknya Tuhan kita hanya satu, Allah Subhanahu wa taala. Lalu juga dengan penuh keyakinan kita hanya memanjatkan permohonan dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyaka nasta'in. Jadi kenapa di sini na'budunya lebih dahulu dari nasta'in? Kata para ulama, karena untuk memanjatkan permohonan kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengijabahnya, kita ibadah dulu. Makanya habis sholat itu kan ibadah. Setelah sholat kita berdoa kepada Allah, mohon kebaikan-kebaikan untuk kita dunia dan akhirat. Karena tadi ibadah, lalu doa, menyembah, kemudian menyampaikan permohonan.
Termasuk kalaupun kita berdoa itu bukan setelah sholat, kita juga disunnahkan, disyariatkan untuk melakukan ibadah dulu. Misalkan kita baca Al-Fatihah dulu, atau kita istighfar dulu sebelum baca doa, kita baca sholawat. Nah, ini adalah ibadah-ibadah agar kita kemudian lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketika dekat itu kita sampaikan permohonan kita, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengijabah, akan mengkabulkan doa kita, permohonan kita. Dan makna ketauhidan ini sebenarnya saya ada sedikit cerita pengalaman gitu ya. Ada saudara yang kebetulan dia itu seorang TNI, tapi bukan berarti semua TNI memiliki pemahaman seperti itu. Itu kebetulan saudara saya saja gitu ya. Dia itu ketika lagi pulang kampung, kami sama-sama pulang kampung, lalu bertanya, Mang, kata dia, manggilnya Mang gitu ya, kepada adik, kepada junior itu manggil Mang. Ada yang ini, yang mengajarkan satu wirid, satu zikir, satu doa. Terus zikirnya itu gini, Iya Adam na'budu wa iya Adam nasta'in. Adam itu apa artinya? Adam itu mungkin Nabi Adam ya, artinya Iya Adam. Lah, ternyata iya kaknya itu diganti dengan Adam. Saya kaget gitu saudara sih mendengar itu, karena ini sebuah kalimat kemusyrikan, yaitu hanya beribadah kepada Nabi Adam. Kok beribadah kepada Nabi gitu kan? Nah, padahal itu seolah-olah kan awalnya kalau bagi sepintas gitu ya, sepintas orang melihat ini kalimat yang berbahasa Arab gitu kan, berbahasa Arab, mirip dengan satu ayat di surat Al-Fatihah, mungkin memiliki keutamaan, padahal maknanya adalah sebuah ungkapan kemusyrikan. Nah, kita harus berhati-hati memang dalam hal itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lalu kata na'budu dan kata nasta'in, kalau dalam ilmu bahasa Arab ini disebut dengan fi'il mudhari' atau kata kerja dalam bahasa kitanya, yang huruf pertamanya adalah nun. Apa itu? Nun itu artinya kami. Itu. Nun itu artinya kami. Jadi kalau kayak gini, a'budu saya beribadah, na'budu kami beribadah, ya'budu dia beribadah, gitu kayak gitu. Nah, na'budu itu artinya kami. Jadi tersirat dari kalimat ini ada satu arahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung, bahwa untuk menjalankan ibadah dan juga berdoa, menyampaikan permohonan kepada Allah itu diperintahkan untuk berjamaah. Karena memang Islam itu dinul jamaah. Islam itu agama berjamaah. Sholat aja, kalau kita sholatnya sendirian dapat 1 derajat, kalau sholatnya berjamaah dapat 27 derajat gitu ya. Jadi bukan 1 menjadi 2, tapi 1 menjadi 27. Makanya ada orang yang ngobrol gitu ya, ngobrol, saya itu sebenarnya kalau berjamaah, apalagi sholat subuh, kemudian menjadi makmum, rasanya bagi saya imamnya itu terlalu pendek bacaannya, terlalu cepat, zikir-zikirnya itu pendek, dan saya merasa lebih khusyuk, lebih menikmati kalau sholat saya sendirian di rumah, zikirnya bisa direnungi, bacaan-bacaannya, setiap gerakannya. Pertanyaannya kan suka gitu ya. Nah, pertanyaannya, apakah boleh saya untuk memilih sholat sendiri saja di rumah? Jawabannya apa? Jawabannya tidak boleh. Itu bukan hal yang bagus gitu. Tetap saja sekhusyuk apapun dia sholat di rumah, tidak bisa menandingi keutamaan sholat berjamaah di masjid, walaupun dia rasakan kurang nikmat gitu.
Nah, harusnya sih kita nikmati. Berjamaah itu nikmat. Bagaimana kita tanpa sholat yang sepanjang sholat malam, sepanjang sholat tahajud, tapi kita mendapatkan keutamaan yang sangat-sangat istimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berjamaah. Subhanallah, itu berkah namanya. Berkah. Baik. Nah, ini yang ayat 5, lalu ayat 6. Setelah di ayat 1, 2, 3, 4 kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di ayat 5 kita mengikrarkan tekad kita untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya bertuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ayat berikutnya kita sampaikanlah permohonan itu. Dan permohonan yang pertama, ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, tunjukilah kami ya Allah, berikanlah kepada kami petunjuk dan hidayahmu, as-sirata, kepada jalan al-mustaqima, yang lurus, jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Jadi sirat artinya jalan, mustaqim artinya lurus. Lurus. Ini permintaan yang sangat-sangat penting untuk senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang mempertanyakan doa ini. Kenapa orang Islam selalu memanjatkan doa meminta petunjuk kepada jalan yang lurus? Berarti itu menunjukkan bahwa Islam itu bukan agama yang lurus gitu. Nah, ada yang mengatakan begitu. Ini namanya syubhat, namanya menyamarkan kebenaran gitu ya, menyamarkan kebenaran. Padahal bukan itu maknanya. Makanya kan al-mustaqim, lurus. Jadi lurusnya di sini juga memiliki makna sebuah keistiqomahan atau konsisten. Gitu. Mustaqim. Jadi kalau istiqomah itu artinya lurus. Kalau mustaqim orang yang lurus. Kalau di sini jalan yang lurus gitu. Kalau di sini jalan yang lurus. Jadi kita sebagai manusia dalam hidup kita seringkali kita sudah tahu yang benar itu seperti apa, yang baik itu seperti apa, tapi lupa terus gitu kan. Selain itu salahnya juga banyak gitu. Banyak. Maka oleh karena itu setiap kita lupa, setiap kita salah, kita kembali memohon petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dikembalikan kepada jalan yang lurus, yaitu jalan Islam yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi jalan yang lurus itu memang semata adalah dinul Islam, agama Islam, tidak ada yang lain. Itu adalah keyakinan kita yang kita pegang teguh seyakin-yakinnya. Tidak ada jalan yang lurus selain Islam. Jalan yang lurus bagi kita hanya Islam. Apa maksudnya lurus? Maksudnya lurus di sini adalah jalan yang akan mengantarkan kita kepada keselamatan dunia dan akhirat. Walaupun sebenarnya ujungnya itu akhirat, tapi bukan berarti dunianya nggak selamat gitu. Makanya keselamatan dunia dan akhirat. Karena dalam ajaran Islam Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita bagaimana cara agar kita mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan pertama di dunia dan terakhir di akhirat. Jadi dalam ajaran Islam itu bukan cuma tentang bagaimana kita masuk surga, bukan. Tapi bagaimana kita menjadi orang yang mendapatkan keberuntungan, mendapatkan kebahagiaan di dunia, itu juga bagian dari ajaran Islam. Makanya mustaqim ini adalah jalan yang keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Tidak hanya dunia dan tidak hanya akhirat, tapi dua-duanya.
Kemudian siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau berikan kepada mereka nikmat, yang telah engkau anugerahkan kepada mereka nikmat. Ghairil maghdubi, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai. Waladhdallin, dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Nah, ini biasanya kita bisa berhenti di siratal ladzina an'amta alaihim. Cara baca boleh ya, berhenti di situ, wakaf. Dan bagi orang yang berpendapat bismillahnya itu bukan bagian dari Al-Fatihah, ayat ke-6-nya di situ dan ayat ke-7-nya mulai dari ghairil maghdubi alaihim. Kalau kita yang memahami bahwa bismillah itu ayat 1 dari Al-Fatihah, sebenarnya ayat ke-7-nya itu mulai dari siratal ladzina an'amta alaihim, gitu ya. Mulai dari situ. Jadi ini penjelasan Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan maksud dari ayat ke-6 dengan ayat ke-7, bahwa jalan yang lurus yang mengantarkan kepada keselamatan dan kebahagiaan itu adalah jalan orang-orang yang telah engkau berikan kepada mereka nikmat. Siapa? Ada di surat yang lain yang Allah menyebutkan siapa orang-orang yang telah Allah berikan kepada mereka nikmat. Mereka adalah minal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Jadi orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yang dimaksud dengan kalimat an'amta alaihim, alladzina an'amta alaihim, itu adalah yang pertama para nabi, yang kedua siddiqin. Siddiqin itu orang-orang yang memegang teguh prinsip keimanannya dengan sebenar-benarnya, dengan sejujur-jujurnya. Siddiq itu dari kata shadiq. Shadiq itu artinya jujur, gitu ya. Nah, kalau pakai tasdid, siddiq, dalnya pakai tasdid, sodnya kasrah, itu artinya paling jujur, paling konsisten dalam kejujuran, paling benar perkataan, sikap dan tindakannya. Itu siddiqin. Jadi nabiyin, siddiqin, kemudian syuhada yang ketiga. Orang-orang yang telah Allah berikan kepada mereka nikmat adalah orang-orang yang mati syahid di dalam perang untuk membela agama Allah, membela kehormatan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahli orang-orang yang syahid dalam perang Uhud, kemudian perang-perang bersama Rasulullah, bersama para sahabat, bersama para pejuang Islam, semuanya itu mereka adalah syuhada. Oh ya, ada juga yang walaupun bukan perang, tapi mereka syahid, yaitu ada sahabat yang bernama Yasir dan istrinya Sumayyah. Mereka suami istri itu syahid, dibunuh oleh Abu Jahal dan teman-temannya, gitu ya, di awal masa Islam. Jadi mereka adalah orang-orang yang telah mendapatkan nikmat karena mereka telah dijanjikan kemuliaan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir di ayat itu disebutkan, orang yang telah diberi nikmat itu adalah as-salihin, orang-orang soleh, ya, orang-orang soleh. Baik. Kemudian ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai. Dan di dalam tafsir, yang tafsirnya ini langsung disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang maksud siapa sih orang-orang yang dimurkai itu, tafsirnya adalah orang-orang Yahudi. Gitu.
Itu tafsirnya gitu ya. Tafsir yang langsung diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Yahudi disebut al-maghdubi alaihim? Maghdubi alaihim itu kan tadi akan diri untuk melawan kebenaran. Misalkan begini, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah, di Madinah itu banyak orang-orang Yahudi yang sudah tinggal di situ ratusan tahun, gitu. Bahkan lebih lama dari kabilah Aus dan Khazraj, gitu. Orang-orang Yahudi ada banyak, ada Yahudi Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah, itu nama-nama marganya, gitu ya. Nama-nama marganya. Untuk apa mereka tinggal di situ? Karena mereka memahami dari kitab Taurat bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengutus nabi terakhir di situ. Gitu. Tapi ketika mereka mengetahui bahwa nabi terakhir akan diutus di situ, kemudian mereka tinggal di situ, ternyata bukan untuk beriman, tapi untuk merekayasa takdir Allah Subhanahu wa taala agar nabi yang diutus terakhir itu berasal dari anak cucu mereka, gitu. Subhanallah, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki itu, walaupun benar-benar nabi terakhir itu diutus di situ di Madinah, tapi nabi itu didatangkan dari tempat lain, yaitu dari Makkah, gitu. Dari Makkah. Nah, itu maghdubi alaihim, termasuk gara-gara orang Yahudi lah, ini menurut man kita ya, gara-gara orang Yahudi lah orang-orang Nasrani berada pada posisi ad-dallin, orang-orang yang tersesat. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi ini menutupi kebenaran sehingga orang-orang Nasrani ini salah faham gara-gara orang Yahudi. Nah, itu juga tafsir yang disampaikan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi keyakinan kita. Makna dari al-maghdubi alaihim waladdallin, orang yang dimurkai dan orang yang tersesat. Ini tafsir dari surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita bisa mentadaburi, gitu ya, merenungi, meresapi setiap kalimat yang kita baca dengan pemahaman dan keyakinan serta keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang ini murni adalah wahyu Allah, firman Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu dulu mungkin. Dipersilahkan kalau ada yang ingin disampaikan. Belum azan ya? Belum ya? Oh ya, mangga. Ini pernah saya hadir ikut sholat di salah satu masjid. Itu ada bacaannya pada iyyaka na'budu, itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi yang biasa kita baca iyyaka na'budu gitu. Jadi disambung dengan kananya. Betul? Gimana menurut Ustaz? Oh, baik ya. Jadi iyyaka na'budu. Sebenarnya sih kalau cara bacanya memang tidak pakai jeda, gitu ya, tidak ada jeda. Jadi seperti biasa saja kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Walaupun na'budu itu kata yang berbeda dengan iyyaka, gitu. Jadi di sini ada, kalau dikatakan ada 4 kata dalam ayat di surat di ayat 4 ya, ayat 5 maksudnya. Ayat 5, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, gitu. Itu ininya ya, gambaran mungkin globalnya. Walaupun kalau lebih detail lagi, wa itu kata sendiri, gitu ya. Nah, cuman penggalan-penggalannya sebenarnya cara bacanya tidak harus kita memberikan jeda secara bacaan, gitu ya, bacaan. Jadi memang disambung saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, gitu. Itu saja. Ya.
Maka ibu-ibu kalau ada, ya. Jadi kalau dihitung ini sudah berapa kata kita hafal bahasa Arab ya? udah bisa bahasa Arab banyak nih. Makanya ada anekdot cerita, mungkin ini cerita lucu-lucuan aja ya. Ada katanya ada jemaah haji dari Indonesia. Ternyata jamaah haji ini tersesat, bingung mencari Masjidil Haram. Lalu dalam kebingungan itu, alhamdulillah ketemu sama orang yang kelihatlah wajah Indonesia gitu, wajah Indonesia. Tapi ternyata mereka beda suku gitu. Yang bingung ini berasal dari Sunda, yang datang berasal dari Jawa gitu ya. Dan ternyata mereka tidak bisa bahasa Indonesia, mereka hanya bisa bahasa daerah gitu, hanya bisa bahasa daerah. Tapi kemudian yang bingung ini ingat surat Al-Fatihah gitu. Ingat surat Al-Fatihah. Akhirnya dia bilang, ihdinas siratal masjidil haram katanya gitu. Nah ini alhamdulillah gitu, menggantinya itu, posisi menggantinya benar, tidak kayak yang tadi gitu. Kalau yang tadi posisi menggantinya itu bisa membuat kemusyrikan gitu ya. Kalau ini mencari petunjuk untuk bisa selamat dari tersesat. Akhirnya yang ditanya sambil tersenyum dia menjawab surat al-mustaqim gitu ya gitu. Ya, jalan yang lurus gitu. Itu hanya ini ya, hanya anekdot mungkin, tapi kan jadi apa ya, manfaat kita tahu bahasa. Tahu bahasa gitu. Baik, kalau nggak ada, jadi setelah kita selesai membaca Al-Fatihah, kan memang salah satu tujuan gitu ya, kita membaca makna dari kalimat-kalimat, khususnya kalimat Al-Quran yang kita baca dalam sholat, agar bisa meningkatkan kekhusyuan kita dalam sholat. Karena dengan memahaminya, kita bisa ketika membaca itu sambil merenungi maknanya, ya, merenungi maknanya. Lalu tadi setelah kita renungi maknanya, gitu ya, kemudian kita hubungkan dengan kehidupan kita. Nah, jadi setelah kita pahami, lalu ada apa ya? Ada arahan apa untuk hidup kita? Yang kemarin ya, kayak ketika kita memahami dan meyakini sifat Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanir Rahim, maka pertama, kita tidak pernah putus asa dari rahmat Allah, gitu kan ya. Kita selalu memiliki harapan akan mendapatkan rahmat Allah, sehingga kita terus berharap dan memohon rahmat kepada Allah. Lalu kedua, untuk mendapatkan rahmat Allah, kita juga menjadi orang yang memiliki sifat penyayang, gitu ya, penyayang. Lalu bagaimana dengan Maliki Yaumiddin itu tadi, gitu ya. Kita kemudian kalau memiliki jabatan, kekuasaan, kita gunakan untuk keridhaan Allah, dan kita tidak pernah merasa bangga, merasa sombong dengannya. Lalu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tadi kita memurnikan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menguatkan keyakinan bahwa Tuhan kita hanya Allah, sebagaimana yang biasa kita ikrarkan dalam kalimat syahadat kita. Asyhadu an la ilaha illallah. Kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian kalau kita yakin bahwa hanya Allah Tuhan kita, berikutnya kita panjatkan permohonan kita hanya kepada Allah. Kita tidak pernah meminta kepada pihak yang lain.
Maksudnya tidak pernah berdoa gitu ya. Ketika ada kesulitan dalam hidup, ketika ada yang sedang mendapatkan masalah, musibah, sedang menginginkan usaha yang maju, pangkat yang naik, jodoh yang gampang gitu ya. Nah, itu kembali hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah. Itu arahan dari nasta'in. Kemudian ihdinas siratal mustaqim. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk jangan pernah berhenti memohon petunjuknya. Ya, memohon petunjuknya. Bahkan setiap hari kita membaca surat Al-Fatihah lebih dari 17 kali gitu ya. Lebih banyak gitu ya. Mungkin bisa 2 kali lipatnya, bisa lebih gitu. Itu kalau kita memanjatkan permohonan sebanyak itu, maka kita yakin Allah akan memberikan ijabahnya untuk kita. Cuman memang yang namanya berdoa itu kan kita harus harus sadar apa yang kita minta gitu. Artinya kesadaran itu menghadirkan bahwa kita itu butuh petunjuk Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian dari situ kita bersyukur bahwa memang agama Islam ini adalah kemuliaan untuk kita. Hidayah Allah Subhanahu wa taala hanya diberikan kepada orang-orang yang Ia pilih. Jadi kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hidayahnya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mari sama-sama kita akhiri kajian kita di malam hari ini dengan menutupnya dengan doa penutup majelis. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.